Pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa Barat keluhkan sepi pembeli. Pengembang perumahan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat melayangkan surat Kementerian PUPR RI. Halo apa kabar pemirsa, saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa Barat keluhkan sepi pembeli menyusul anjloknya harga tomat. Musim kemarau berkepanjangan berdampak pada anjloknya sejumlah bahan pokok, salah satunya harga tomat di pasar tradisional Tanah Mira, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Harga tomat yang sebelumnya biasa dijual dengan harga Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilo, kini anjlok menjadi Rp5.000 per kilo. Rendahnya harga tomat tersebut berimbas pada sepinya pembeli di pasar tradisional sehingga tomat menjadi rusak. Salah satu pedagang di pasar tradisional Tanah Mira, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat mengaku anjlok harga tomat sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Ia mengaku stok tomat yang dijual setiap hari hanya 5 kg dan tidak habis terjual karena sepi pembeli. Sebelumnya berapa? Sebelum itu mahal 30, 40. Sekarang 5.000. Sekarang 5.000. Oh. Yang beli ini banyak Bu ya? Hah? Yang beli? Yang beli ini kurang orang belanja sekarang. Oh, sepi 5 ya? kilo aja nggak habis ini. Oh, padahal murah ya? Padahal murah. Sementara harga bahan pokok lain seperti cabai merah, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih cenderung masih stabil. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pengembang perumahan di Pulau Lombok, NTB melayangkan surat Kementerian PUPR RI. Menyusul belum ada kejelasan terkait kuota rumah subsidi. Sebagai ungkap rasa keresahan dan keluhan para developer atau pengembang perumahan di Lombok, NTB terkait kejelasan kuota rumah bersubsidi atau FLPP. Pengembang pun berinisiasi menyurati Menteri PUPR RI dan menembuskan ke pihak terkait. Terkait belum adanya kejelasan kuota perumahan bersubsidi mengancam para pengembang gulung tikar. Agar aja diturunkan aja kuota, kalau tidak begini kan ribut pengembang-pengembang ini. Mereka harus membayar hutang di bank, hutang material, mereka harus bayar tukang semua. Ini keluhannya Bu Hajah ini selaku pengembang sudah disampaikan ke asosiasinya juga? Iya, lewat surat ini gitu. kita akan bersurat. Kapan mau dilayangkan surat? Hari ini? Ya, hari ini kita akan layangkan surat pusat langsung. Itu ada tembusan atau langsung ke Kementerian PUPR? Tembusan. Langsung ke Menteri Perumahan PUPR, tembusan Sekretaris Jenderal. Semua tembusannya ada di sini. Pihak-pihak terkait ya tembusannya. Ya. Sebelumnya berdasarkan rapat Zoom meeting Kementerian PUPR RI bersama Asosiasi Pengembang Perumahan menjanjikan kuota rumah bersubsidi pada tahun 2024 mencapai 36.000 unit. Namun hingga pertengahan semester lebih belum ada realisasi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang MotoGP Mandalika, sejumlah homestay dan wisata desa di Kecamatan Narmada, Lombok Barat sepi pemesanan kamar karena tidak adanya wisatawan. Jelang MotoGP Mandalika 2024, sejumlah desa wisata juga tidak mendapatkan dampak dari adanya event kelas dunia itu. Pasalnya sejumlah homestay atau penginapan di desa Sesaut Buwun Sejati, Lombok Barat masih sepi peminat. Dari 3 titik homestay yang tersedia, tidak ada satupun penginapan itu mendapatkan bookingan dari calon tamu. Tahun ini belum terasa ini. Kalau MotoGP tahun lalu udah terasa dia. Nah, sekarang ini
belum. Sementara itu, PJ Bupati Lombok Barat memastikan tidak ada hotel yang berani bermain dalam menentukan tarif hotel atau penginapan. Kalau sudah mau tanya saya naikkan harga hotel, tidak tahu kita. Coba tanya, betul tak? Ada hotel yang naikkan harga seperti itu. Karena saya dengar informasi bahwa untuk September beberapa hotel sudah full booking. Nah, artinya kalau sudah full booking kan harga tidak masalah. Sejumlah desa wisata pun mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah soal pengembangan wisata desa yang telah mereka tetapkan menjadi desa wisata. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah sih pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Kali ini Aceh Winta Ya, ini luar biasa sangat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Sejumlah pembalap MotoGP dijadwalkan akan mengikuti parade hingga penanaman pohon pada H-1 balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Masyarakat Lombok akan diberikan kesempatan bertemu dengan pembalap MotoGP jagoan mereka. Para penggemar dapat melihat langsung sejumlah pembalap MotoGP saat parade bertajuk Rider Spirit yang rencananya akan digelar di Mataram. 12 pembalap dijadwalkan akan ikut pada parade Rider Spirit, diantaranya Francisco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Luca Marini, hingga Marc Marquez. Para pembalap ternama ini nantinya dapat menyapa para penggemar saat parade dengan menggunakan trailer. Selain parade, para pembalap juga dijadwalkan akan menanam pohon di area sirkuit Mandalika. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian para pembalap terhadap lingkungan. Experience pembalap dari titik A ke titik B, berhenti di titik B, ketemu langsung dengan para penggemarnya ya. Jadi penggemarnya bisa berinteraksi. Di luar itu MGPA, ITDC juga bekerja sama dengan Dorna membuat suatu event CSR ya. Event tahun ini CSR-nya akan tanam pohon. Jadi tanam pohon ini termasuk sustainability. Sementara itu pembalap dan kru ofisial dijadwalkan tiba seluruhnya dan akan melakukan parade Rider Spirit di Lombok pada 25 September atau H-2 event berlangsung. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ngurisan massal dan hataman Al-Quran menjadi tradisi turun-temurun perayaan Maulid Nabi. Dan tradisi ini untuk mempererat silaturahmi antar warga. Ragam cara warga umat Islam di daerah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan melaksanakan tradisi Maulid di sejumlah tempat ibadah. Di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, ratusan warga bersama para tokoh agama memperingati Maulid Nabi dengan menggelar tradisi ngurisan massal atau mencukur rambut bayi yang baru lahir. Tradisi ngurisan dengan memotong rambut anak secara bersamaan ini merupakan bentuk rasa syukur karena sudah diberi keturunan yang sehat dan sempurna. Selain menggelar acara ngurisan, peringatan Maulid juga dirangkai dengan melaksanakan hataman Al-Quran dan pengajian umum yang diikuti seluruh tamu undangan di masjid setempat. Kegiatan Maulid ini dimaknai warga sebagai wujud kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus menumbuhkan spirit keagamaan dan keberagaman di tengah perbedaan. Maulid Nabi sebagai momentum untuk menumbuhkan spirit beragama dalam keragaman. Satu tradisi yang setiap tahun kita laksanakan yaitu proses ngurisan.
Ya, proses murisan ini ya potong rambut bagi anak-anak yang baru lahir, dan itu dilaksanakan juga oleh warga sekitar. Maulid Nabi yang bertepatan dengan tanggalan 12 Rabiul Awal tahun Hijriah ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan umat Islam pada Nabi Muhammad SAW dan dapat memperkuat silaturahmi antar sesama. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswanya, LPK P4M Mataram mengajak puluhan peserta didik PKK tipe Platinum melakukan pelatihan di salah satu hotel di Kota Mataram. Sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja di Kota Mataram, P4M mengajak 68 peserta didik PKK tipe Platinum P4M Mataram untuk terjun langsung ke salah satu hotel di Kota Mataram. Direktur P4M Mataram I Gusti Ari Darsini menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk menunjukkan secara langsung kerja di dunia perhotelan, sehingga peserta didik tidak hanya menerima materi pembelajaran di kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung, sehingga semakin mantap untuk bekerja di bidang perhotelan. Program belajar industri ini tujuannya adalah supaya peserta didik PKK Platinum bidang perhotelan P4M tahun 2024 bisa tahu secara real bagaimana relate-nya antara selama pendidikan dan pelatihan di P4M dengan dunia kerja yang sebenarnya. Salah satu peserta didik PKK tipe Platinum, Kalista Aulia Estining Dia, menyampaikan bahwa dari kunjungannya kali ini ia mendapatkan banyak pengalaman baru terkait industri perhotelan, terlebih P4M Mataram disebutnya sering melaksanakan kerja industri sehingga menambah ilmu baru baginya. Untuk manfaatnya sendiri pastinya banyak banget ya, karena di sini kita belajar benar-benar segala hal tentang perhotelan, dari itu making bed, kemudian laundry, terus cara kita berkomunikasi dengan customer, dan pastinya bermanfaat untuk kedepannya nanti. Berdasarkan data dari P4M Mataram, hingga saat ini para mahasiswa telah banyak bekerja baik di dalam maupun luar negeri. 45 diantaranya bekerja di Uni Emirat Arab, 3 di kapal pesiar, serta 20 orang akan bekerja di Qatar dan Dubai. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh sumur, kobarkan semangat. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila memenuhi Winda, mulai beragam budaya. Ya, itu luar biasa serangan. Bersatu kita juara. Semua pertandingan semangat berkobar. Boom, datang quick. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews.
Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh Winda Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ke-54, Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Bima, Nusa Tenggara Barat, gelar aksi bersih laut dan pantai dari Pelabuhan Bima hingga Pantai Lawata. Melalui Hari Perhubungan Nasional tahun 2024 yang bertemakan Transportasi Maju, Nusantara Baru, KSOP Bima berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bima, TNI Polri, dan seluruh elemen menggelar aksi bersih laut dan pantai. Dalam kegiatan ini, Kepala KSOP Bima M. Junaidi dan pejabat atau PJ Wali Kota Bima Muhtar Landa memimpin langsung aksi bersih-bersih laut pantai dari Pelabuhan Bima hingga Pantai Lawata. Terlihat para peserta ASN dan P3K dari berbagai instansi pemerintahan Kota Bima, TNI Polri sangat semangat mengumpulkan sampah yang ada di sepanjang pantai maupun sampah yang ada dalam laut. Menurut Kepala KSOP Bima, aksi bersih-bersih ini bukan hanya bagian dari perayaan Harhubnas, akan tetapi sebagai upaya konkret dalam menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut. Hari Perhubungan Nasional ada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan pada hari ini adalah bersih laut pantai. Bersih laut pantai ini sasarannya kita sisir mulai dari Lawata sampai ke pelabuhan. Hari ini adalah kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional ke-53 tahun 2024. Kegiatannya adalah melakukan bersih-bersih pantai. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan, khususnya masyarakat mampu menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terasa belum lengkap tanpa mencicipi ayam bakar seraten. Masakan bercita rasa pedas ini dahulu disajikan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW, namun kini mudah ditemui di beberapa resto atau rumah makan yang ada di Pulau Lombok. Ayam bakar seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam seraten juga mulai merambah keluar Lombok. Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang seraten.
Ini berasal dari Lombok, murni ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pulau Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kuncung dan kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung ini? Berikut liputan selengkapnya. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.